Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas penyertaan-Mu dan kami anak-anak-Mu saat ini akan belajar. Tuhan pimpin, Tuhan mampukan mereka dalam belajar sehingga mereka boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Tentunya Ibu berharap kalian sehat semua. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Nah, mari kita buka buku kita halaman 145. Ya. Sudah? Nah, kalau sudah kalian perhatikan di halaman 145 itu ada poster ya, ada poster. Nah, kalian perhatikan apa yang ada dalam poster tersebut. Ya, ada tulisannya Indonesia hebat. Nah, apa sih hebatnya Indonesia? Ya, coba kalian lihat di gambarnya. Ternyata Indonesia ini sekarang ini Indonesia banyak keberagamannya ya. Dari gambar tersebut di sini ada tarian daerah, ada rumah adat, bahkan ya transportasinya pun sekarang sudah banyak mengalami kemajuan. Nah, anak-anak, kita harusnya bangga menjadi anak-anak Indonesia yang semakin maju. Nah, Ibu juga berharap kalian rajin belajar, kalian banyak berkreasi sehingga kalian nanti ketika kalian dewasa kalian boleh membangun Indonesia ini lebih hebat lagi. Ya, anak-anak mari kita buka halaman 146. Nah, di sini ada bacaan potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Nah, apa sih anak-anak negara maritim itu? Tentu kalian masih ingat ya. Ya, negara maritim adalah sebagian besar wilayah Indonesia ini adalah perairan. Nah, di dalam perairan ini Indonesia juga banyak menyimpan kekayaan sumber daya alam ya, misalnya ikan, kemudian terumbu karang ya, bahkan rumput laut ya. Nah, kemudian Indonesia juga disebut negara agraris. Apa itu negara agraris? Ya, negara agraris adalah sebagian besar penduduk Indonesia adalah bercocok tanam atau bertani. Karena Indonesia ini permukaan tanahnya itu subur ya. Jadi Indonesia banyak banyak bermacam-macam jenis tanaman yang cocok ditanam di wilayah atau di tanah Indonesia. Nah, harusnya kita bangga ya. Nah, nanti kalian baca, kemudian nanti dicari pikiran utama dan informasi penting. Ya, contohnya ya, ini contohnya. Paragraf pertama ya, pikiran utamanya adalah secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 2/3 lautan luas lebih besar daripada daratan. Nah, itu adalah pikiran utamanya. Informasi pentingnya, hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Nah, itu adalah contoh paragraf pertama, pikiran utama dan informasi penting. Nah, nanti kalian juga bisa mencari di paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya ya anak-anak ya. Nanti kalian bisa mencari pikiran utama dan informasi penting. Nah, kalau kita mencari pikiran utama, yang pertama kita lakukan adalah apa? Dengan membaca. Ya, jadi Ibu berharap nanti kalian dibaca ya. Kemudian kita buka lagi halaman 148. Nah, dari bacaan tadi, dari bacaan yang halaman 146 sampai 147, nah di sini ada kegiatan mencari informasi. Nah, di sini coba kalian lihat tabel 3.4 di halaman 148. Ya. Di sini ada contoh informasi yang dicari, ya. 1, sektor ekonomi. Nah, sektor ekonomi pada zaman dahulu. Nah, Ibu kasih penjelasan ya di sini. Informasi yang dicari pada zaman dahulu, Indonesia ini dijajah oleh bangsa lain ya. Zaman dulu Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang, Belanda, Inggris ya, karena mereka ingin menguasai
alami di Indonesia ya. Nah, sektor ekonomi pada zaman dahulu adalah apa Nana? Ya, Indonesia tidak ekonominya terhambat ya, tidak mengalami kemajuan. Ekonominya tidak seperti sekarang ya, jadi ekonominya masih tersendat ya, banyak kendala. Nah, pada zaman sekarang di sektor ekonomi Indonesia dapat menghasilkan rumput laut ya. Indonesia penghasil rumput laut dan ikan tuna terbesar di dunia, yaitu dari sektor ekonomi ya. Kalau tadi pada zaman dahulu Indonesia dijajah oleh bangsa lain sehingga ekonomi tidak bisa berkembang. Tetapi sekarang Indonesia dapat menghasilkan rumput laut dan ikan tuna ya terbesar di seluruh dunia. Ya, kemudian yang kedua di sini ada sistem komunikasi. Nah, sistem komunikasi Indonesia pada zaman dahulu bagaimana anak-anak? Ya, pada zaman dahulu Indonesia, sistem komunikasi Indonesia adalah sangat sederhana ya, karena menggunakan peralatan yang sederhana. Contohnya misalnya dengan kentongan ya. Kalau misalnya ada ada perkumpulan warga, mereka pukul kentongan. Misalnya ada kebakaran di suatu tempat, mereka pukul kentongan ya. Misalnya dengan kentongan itu misalnya dipukul 3 kali atau 4 kali gitu. Mereka punya cara tersendiri ya. Nah, untuk zaman sekarang ya, sistem komunikasi di Indonesia lebih modern, yaitu dengan menggunakan HP ya, telepon ya. Bahkan sekarang kalian yang masih SD aja sudah punya HP ya untuk berkomunikasi dengan teman kalian atau misalnya dengan saudara kalian yang di luar daerah. Oke, sekarang yang ketiga, sistem transportasi. Nah, sistem transportasi Indonesia pada zaman dahulu menggunakan peralatan yang sederhana ya, misalnya dengan tenaga angin atau misalnya dengan tenaga hewan, misalnya ada andong ya atau delman ya, kemudian sepeda goes ya, sepeda ontel ya kalau zaman dulu ya. Nah, tetapi sekarang sistem transportasi sekarang ini serba modern ya. Misalnya sekarang menggunakan mesin, misalnya sepeda motor. Sekarang hampir setiap rumah atau setiap kalian pasti punya sepeda motor. Kemudian selain itu kereta sekarang juga sudah cepat ya, sistem transportasi. Bahkan penerbangan sekarang setiap hari ada ya. Kalau dulu misalnya zaman dahulu itu penerbangan 1 kali penerbangan, tapi sekarang bisa 3-4 kali penerbangan. Nah, itu anak-anak adalah kemajuan yang ada di Indonesia sekarang ya. Nah, anak-anak, kemudian untuk selanjutnya ini ada bacaan wawasan Nusantara ya, wawasan Nusantara. Nanti kalian baca, kemudian nanti kalian cari ya informasi pentingnya ya, dan nanti kalian juga mengerti apa sih yang dimaksud dengan wawancara. Nah, Ibu berharap kalian bukunya dibaca ya, karena dengan membaca wawasan kalian akan lebih luas ya, pengetahuan kalian akan lebih banyak ya. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian mengerti. Ibu berharap kalian sungguh-sungguh belajar ya. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Sampai jumpa.